Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfajir Kamil dari kelas S2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen sebagai dari tugas akhir semester saya. Berharap jawaban-jawaban yang saya sampaikan dapat memenuhi harapan dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi yang telah kita pelajari bersama tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu jelaskan perbedaan akhlu ra'yi dan akhlu hadis. Perbedaannya adalah antara akhlu ra'yi dan akhlu hadis terletak pada cara mereka menerima dan mengaplikasikan serta mendapat ahli dalam menetapkan hukum. Islam akhlu ra'yi lebih berorientasi pada pendapat ahli dan menggunakan ra'yi, pendapat ahli dalam menetapkan hukum, sedangkan ahlu hadis lebih berorientasi pada hadis dan berpegang pada zahir nas tanpa pernah mengkritisi cacatnya suatu nas. Ahlu ra'yi juga lebih berfokus pada kias dan berbagai masalah untuk dijadikan pijakan hukum. Sedangkan ahlul hadis lebih berfokus pada hadis dan tidak menggunakan kias. Nah, perbedaan ini mengakibatkan persaingan yang tajam antara dua aliran, dengan ahlu ra'yi mengkritik ahlul hadis sebagai sangat konservatif dan ahlu hadis mengkritik ahlu ra'yi karena menggunakan kias. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Jawabannya adalah ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat menggunakan 4 sumber hukum, yaitu Islam yang telah disepakati para ulama, yaitu 1. Al-Quran, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, sunnah, setiap yang keluar dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan yang menjadi penguat, penjelas dan penafsir terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan ketiga, pemikiran dan penafsiran ulama yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta pengalaman dan konteks masa kini. Ijtihad dilakukan oleh ulama untuk memberikan fatwa hukum tentang sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya. 4. Ijma, kesepakatan ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ijma digunakan untuk menetapkan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan mengacu pada pendapat mayoritas ulama. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, ulama dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan konteks masa kini. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Jawabannya adalah penerapan syariat Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pemeluk Islam harus mempelajari dan memahami kitab Al-Quran serta menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, pemerintah Indonesia dapat membuat hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti undang-undang perkawinan dan undang-undang haji. Ketiga, penerapan syariat Islam di beberapa provinsi seperti Aceh telah diterapkan dengan cara yang harmonis dan tidak diskriminatif terhadap non-muslim. Namun, penerapan syariat Islam di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala seperti perbedaan pendapat dan keberagaman agama. 4. Jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Jawabannya adalah Islam Nusantara adalah konsep Islam yang berkembang di wilayah Nusantara Indonesia yang menekankan toleransi, keberagaman dan budaya lokal dalam pemikiran, pemahaman dan praktik Islam. Islam Nusantara tidak mengubah ajaran pokok Islam, tetapi menyesuaikan diri dengan budaya dan tradisi setempat. Contoh konsep Islam Nusantara adalah sebagai berikut. Islam Nusantara sebagai praktik. Islam Nusantara dipahami sebagai cara Islam yang dipraktikkan di Indonesia, yang menyesuaikan diri dengan budaya dan adat istiadat.
setempat tanpa mengubah ajaran pokok Islam. Islam Nusantara sebagai metode dakwah. Islam Nusantara dipahami sebagai metode dakwah yang menggunakan cara-cara khas yang telah berkembang di Nusantara, seperti melalui pondok, pesantren, dan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Islam Nusantara sebagai budaya. Islam Nusantara dipahami sebagai budaya Islam yang terintegrasi dengan budaya dan tradisi lokal, seperti akulturasi budaya yang menggabungkan ritual Hindu dengan nilai-nilai keislaman. Islam Nusantara sebagai keselarasan Islam dapat dipahami sebagai keselarasan antara semangat kebangsaan dan keislaman yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Islam Nusantara sebagai alternatif model. Islam Nusantara dipahami sebagai model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam yang ramah, moderat, inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Dengan mempertimbangkan tradisi lokal dan budaya Indonesia. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Jawabannya adalah sikap yang pertama yaitu toleransi dan akurasi. Saya harus menerima dan menghormati pilihan mazhab orang lain serta memahami bahwa setiap mazhab memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Saya tidak harus menyalahkan atau menghujat mazhab lain karena hal itu dapat menimbulkan konflik dan memecahkan kesadaran agama. Sikap yang kedua yaitu kejujuran dan keterbukaan. Saya harus jujur dan terbuka dalam berdiskusi dan berbagi informasi tentang mazhab. Saya tidak harus menutupi atau menghakimi mazhab lain karena hal itu dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Sikap yang ketiga yaitu kesadaran dan keterampilan. Saya harus memiliki kesadaran bahwa setiap mazhab memiliki prinsip dan aturan yang berbeda, serta memiliki keterampilan untuk memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Sikap yang keempat yaitu kesabaran dan keterbukaan. Saya memiliki kesabaran dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan orang lain yang memiliki mazhab yang berbeda. Saya tidak harus menyalahkan atau menghujat orang lain karena mazhab mereka berbeda, karena hal itu dapat menimbulkan konflik dan memecahkan kesadaran agama. Sikap yang kelima yaitu kesadaran dan keterampilan. Saya harus memiliki kesadaran bahwa setiap mazhab memiliki prinsip dan aturan yang berbeda, serta memiliki keterampilan untuk memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.